misalnya Word. Ya, kita ingin tampilkan di start menu. Ya, tinggal kita pilih ini. Ya, saya ulang lagi. Kita klik kanan, kemudian pilih to start. Maka semua aplikasi akan muncul di start menu. Adobe Photoshop, Adobe Premiere, dan lain sebagainya. Yaitu tips pertama saya. Silakan semua desktop ini, shortcut yang ditampilkan di desktop ini dihapus, supaya meringankan beban kinerja RAM maupun prosesor pada laptop kita, sehingga lebih cepat dalam penggunaan. Kemudian yang kedua adalah kita memaksimalkan startup dan booting. Caranya adalah kita mengklik seperti ini. Selanjutnya kita mengetik msconfig. Ya, msconfig. Kemudian enter atau klik OK. Ya, akan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya kita menuju ke menu startup dulu. Di sini ada booting, ada service, ada startup, ada tools. Pertama kita ke startup dulu. Terus kita mengklik Open Task Manager. Ya, perlu diperhatikan dulu, saya akan menjelaskan. Pada Task Manager ini terdapat beberapa software. Bila mana dia statusnya enable, maka dia akan menyala atau aktif bersamaan ketika laptop ini dinyalakan. Dan itu tentunya akan mempengaruhi kecepatan booting laptop kita. Ketika laptop dinyalakan dan banyak software yang diaktifkan, semakin banyak aplikasi yang diaktifkan atau statusnya enable, maka semakin membuat sistem booting semakin lama. Maka saya sarankan yang diaktifkan, yang enable itu paling ya antivirus saja, misalnya Windows Security, McAfee, dan lain sebagainya. Selebihnya ya di disable saja. Misalnya yang enable mau disablekan, maka caranya adalah tinggal diklik kanan, kemudian mengklik disable. Tapi berhubung ini sudah sesuai, maka kita lewatkan. Yang penting caranya seperti itu. Kita close. Terus kita menuju ke boot. Ini juga sangat penting untuk laptop yang sudah mulai lambat loading. Diperhatikan di timeout. Di sini kan tertera 30. Silakan dirubah ke angka 3. Setelah itu mencentang ya, kotak yang paling atas itu. Ya, setelah itu mengklik apply. Ya, berhubung ini hanya contoh, saya tidak perlu merubah karena sudah sesuai. Dan kinerja laptop yang saya gunakan ini masih cepat. Setelah itu kita menuju ke advanced option. Ya. Selanjutnya mencentang kotak ini, number of processor, dan memilih nomor prosesor yang paling besar. Ya. Berhubung ini laptop Asus dengan AMD Ryzen 7, maka prosesornya sebanyak 16. Jadi silakan disesuaikan di laptopnya masing-masing. Nantinya pilih angka yang paling maksimal. Misalnya kotak ini sudah dicentang, selanjutnya memilih ya prosesor yang paling maksimal atau nomor yang paling maksimal. Tapi saya tidak perlu merubah, nanti dipraktikkan di laptop masing-masing. Kemudian di OK bila sudah selesai. Nah, itu langkah kedua bagaimana memaksimalkan startup dan booting. Kemudian tips ketiga, agar laptop kita semakin kencang. Have you ever wanted to build an income online but had no idea what product or service you would sell? Hi, my name is Rachel Rafe, and up until With the spread of 5G and cloud computing, development of communication Dan sistem setting. Kemudian kita klik. Ya, di sini ada komputer name, hardware, advanced system protection, remote. Kita menuju ke advanced, kemudian kita klik setting. Ya, pada tampilan dasarnya atau laptop pada umumnya seperti ini. Maksimal. Silakan memilih adjust for best performance. Yang ini. Maka seluruh centangnya akan terbuka. Tapi ada beberapa kotak yang harus tetap kita nyalakan, yaitu yang ini, kemudian yang ini, dan yang ini. Silakan diperhatikan dengan baik. Jika sudah, kemudian kita apply, kemudian OK. Kita ulang lagi. Kalau standarnya yang aktif yang ini, maka perlu kita ganti dengan adjust for best performance untuk membuat kinerja laptop kita semakin cepat. Ya, tapi kalau mau lebih bagus, kita centang 3 ini, yang pertama, dan ini, dan ini. Silakan dicatat. Ketika sudah, silakan mengklik apply, kemudian OK. Oke, saya kembalikan lagi karena ini tidak perlu dirubah. Inilah cara ketiga membuat kinerja laptop kita menjadi semakin cepat atau mengatasi laptop yang lambat loading. Dan yang keempat adalah kita menonaktifkan Windows Update. Ini yang banyak terjadi.
ketika Windows Update ini diaktifkan, maka secara otomatis pada masa tertentu laptop kita akan melakukan updating secara otomatis, dan itu sangat mengganggu. Karena ketika laptop kita mengupdate otomatis, maka prosesnya begitu lama, dan pada saat dimatikan juga tidak langsung mati, karena proses update sementara berlangsung. Begitupun ketika dinyalakan dan proses update sementara berlangsung, maka tidak bisa langsung tembus ke Windows sampai proses update-nya menjadi selesai. Maka kita perlu menonaktifkan Windows Update ini. Caranya kita klik tombol Windows dan plus R. Setelah itu kita mengklik Service MSC. Ya, sorry, belum terketik ya. Tambah penyet. Apa yang sama kayak? Masa tambah penyet? Ya, kita mulai sini, kemudian OK atau Enter. Belum ada. Apa belum ada? Masa senggol itu ini. Ya, ketika seperti ini sudah muncul, silakan mencari di paling bawah. Kita mencari Windows Update Kepet kawan. untuk dinonaktifkan. Apa nusiin kopi? Ambil aja, apa itu? Nggak ada, itu jualan si Apit. Ya, ini dia Windows Update-nya. Nggak ada. Cara untuk menonaktifkan Windows Update ini, kita klik kanan, kemudian Properties, terus di Startup Type ini kita klik dan memilih Disable. Ingat, di Startup ini manual, kemudian diganti ke Disable. Oke, setelah itu misalnya saya praktekkan Disable, setelah itu kita Apply. Oke, saya kembalikan lagi. Silakan dicoba langkah ini, insya Allah laptopnya semakin kencang dan cepat. Dan tips terakhir,